Bayangkan, seseorang yang masih bernapas, tapi tubuhnya sudah dinyatakan mati. Ia digotong, dimandikan, disalatkan, lalu dikuburkan hidup-hidup tanpa seorang pun sadar. Dan ketika tanah menutup seluruh tubuhnya, jeritanya terkubur bersama napas terakhirnya. 40 hari kemudian, ia bangkit, bukan lagi sebagai manusia, tapi sebagai arwah penuh dendam, menangis dan menuntut, "Kenapa kalian biarkan aku mati dalam tanah?" Desa Ngadirejo, sebuah desa kecil di pinggiran hutan jati, tampak lengang sore itu. Angin bertiup membawa aroma tanah basah selepas hujan, bercampur dengan suara serangga yang mulai riuh. Desa ini jauh dari hiruk-pikuk kota, hanya terdiri dari jalan tanah berbatu dan rumah-rumah sederhana berdinding anyaman bambu. Namun ketenangan itu pecah ketika kabar buruk menyebar dari rumah seorang warga bernama Sutrisno. Sutrisno, lelaki berusia 47 tahun, adalah sosok sederhana yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani. Wajahnya ramah, senyumannya hangat, dan ia sering terlihat menolong tetangga yang kesusahan. Namun, beberapa minggu terakhir, ia sering mengeluhkan sakit di dadanya. Nafasnya tersengal-sengal seperti tertahan, badannya kurus, matanya cekung. Istrinya, Sumiati, berulang kali mengingatkannya untuk berobat, tapi Sutrisno selalu menunda. "Ah, cuma masuk angin, Mi. Besok juga sembuh," katanya. Sore itu, kondisi Sutrisno tiba-tiba memburuk. Saat tengah duduk di kursi bambu depan rumah, ia mendadak memegangi dada sambil terbatuk keras. Nafasnya terengah-engah, wajahnya memucat, tubuhnya bergetar hebat. Sumiati menjerit panik, "Pak Tris, astagfirullah, tolong, tolong." Tetangga yang mendengar segera berlarian. Pak Jono, ketua RT, datang tergopoh-gopoh. "Cepat, kita bawa ke puskesmas, jangan tunggu lagi," katanya. Beberapa pemuda desa segera menggotong tubuh Sutrisno ke atas motor roda 3 milik warga. Lalu, melaju kencang menembus jalan becek menuju puskesmas Ngadirejo. Di ruang periksa puskesmas, Dr. Rendra, dokter muda yang baru setahun bertugas di sana, segera memeriksa kondisi pasien. Stetoskop ditempelkan ke dada Sutrisno, denyut nadi dicek, pupil mata diperhatikan. Namun tak lama, wajah sang dokter berubah muram. Ia menarik napas panjang dan menatap Sumiati yang berdiri dengan mata penuh air. "Bu Sumiati, saya mohon maaf. Bapak Sutrisno sudah tidak ada. Nafasnya berhenti, jantungnya tidak berdetak lagi," kata dokter. Rendra pelan. Tangisan pecah seketika. Sumiati meraung histeris, memegangi tubuh suaminya yang kini terkulai kaku. "Tidak mungkin, Dok. Baru tadi pagi beliau masih bicara, masih bercanda dengan anak-anak. Tidak mungkin." Namun dokter hanya bisa menunduk. Menurut pemeriksaan medisnya, semua tanda vital sudah hilang. Tubuh Sutrisno ditutupi kain putih tipis. Lalu, dengan berat hati, pihak puskesmas menyerahkan jasad tersebut kepada keluarga untuk segera dibawa pulang dan dimakamkan. Di perjalanan pulang, suasana muram menyelimuti kerumunan warga yang mengiringi. Beberapa perempuan menangis lirih, sementara kaum lelaki saling bergumam lirih soal bagaimana kabar kematian itu datang begitu mendadak. Sesampainya di rumah, jenazah Sutrisno segera dimandikan, dikafani, dan diletakkan di ruang tamu rumah bambu sederhana itu. Namun, ada satu hal yang tidak disadari siapapun. Pada saat tubuh Sutrisno dimandikan, jari tangannya sempat bergerak sedikit, seperti kejang kecil. Tapi, para tetangga yang memandikan beranggapan itu hanyalah refleks tubuh setelah meninggal. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan detail itu. Menjelang malam, suara tahlil berkumandang. Puluhan warga berkumpul, membaca doa, dan bersiap untuk pemakaman keesokan harinya.
Sumiati hanya bisa menangis terseduh. Anak-anaknya yang masih remaja, Eka dan Bayu, duduk terpaku di sudut. Wajah mereka pucat penuh duka. Keesokan harinya, sekitar pukul 10 pagi, jenazah Sutrisno diangkat ke keranda. 4 orang pemuda desa memikulnya, sementara iring-iringan warga mengikuti dari belakang dengan bacaan takbir dan doa. Jalan setapak menuju kuburan desa Ngadirejo Lor terasa lebih sunyi dari biasanya, meski dipenuhi langkah kaki puluhan orang. Di tengah perjalanan menuju pemakaman, sesuatu yang aneh terjadi. Keranda yang dipikul itu tiba-tiba bergoyang pelan, seolah ada sesuatu dari dalam yang bergerak. Salah seorang pemikul, Wahyu, merasa pundaknya seakan terdorong. Ia menoleh ke kanan kiri, lalu berbisik, keranda ini kok goyang sendiri ya?" Pemikul lain, Slamet, hanya menjawab singkat, "Mungkin karena jalan berbatu, Yu. Jangan mikir aneh-aneh." Tak ada yang menyadari bahwa di dalam kain kafan itu, Sutrisno sebenarnya masih bernafas pelan, sangat tipis, nyaris tak terdengar. Tubuhnya yang lemah mencoba memberi tanda, menggeliat sedikit, tapi semuanya dianggap hanya perasaan. Sesampainya di pemakaman, liang lahat sudah digali. Jenazah Sutrisno diturunkan, doa terakhir dipanjatkan, dan tanah mulai menimbun tubuhnya yang terbungkus kain kafan putih. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa detik-detik itu matanya sempat terbuka samar, dadanya berusaha naik turun, namun tertutup tanah basah yang menimbunnya hidup-hidup. Sore itu, desa Ngadirejo berduka. Semua warga kembali ke rumah dengan hati berat. Hanya satu hal yang tertinggal di tanah pemakaman. Seorang lelaki yang masih bernafas dikuburkan dalam keadaan hidup, terkunci di dalam gelap dan sesak tanpa seorang pun menyadarinya. Dan sejak hari itu, takdir desa Ngadirejo perlahan berubah. Karena apa yang dikuburkan tidaklah sepenuhnya mati. Hari-hari setelah pemakaman Sutrisno berjalan muram di desa Ngadirejo. Rumah duka masih dipenuhi pelayat yang datang silih berganti, meski jenazah sudah dikebumikan 2 hari lalu. Sumiati, istrinya, tampak semakin kurus. Ia duduk di kursi bambu dengan wajah kosong, matanya sembab. Anak-anaknya, Eka dan Bayu, jarang keluar rumah, masih terguncang kehilangan ayah mereka. Namun, sejak hari ketiga setelah pemakaman, mulai muncul tanda-tanda aneh. Malam itu, beberapa warga yang pulang dari kebun lewat dekat pemakaman mengaku mendengar suara samar dari arah kuburan. Pak Jono, ketua RT, adalah salah satunya. Ia bercerita kepada istrinya dengan wajah pucat, "Bu, aku tadi dengar suara orang nangis dari arah makam Sutrisno. Suaranya jelas, pelan, seperti orang kehabisan napas." Sang istri, Bu Warti, merinding mendengarnya. "Ah, jangan ngomong sembarangan, Pak. Mungkin cuman suara angin lewat pohon bambu." Tapi dalam hatinya, ia pun merasa tidak tenang. Keesokan harinya, kabar itu menyebar. Beberapa warga yang hendak berziarah juga mengaku mencium bau anyir aneh dari sekitar pusara Sutrisno bercampur dengan aroma tanah basah. Padahal biasanya makam baru akan berbau wangi bunga tabur. Sementara itu, Sumiati mulai sering mengalami mimpi buruk. Hampir setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin, menceritakan bahwa dalam mimpinya Sutrisno menangis, wajahnya penuh tanah, tangannya terulur seperti meminta tolong. "Mi, kenapa kau kuburkan aku? Aku masih hidup." Begitu suara lirih itu terdengar di telinganya saat tidur. Sumiati menjerit hingga membangunkan Eka dan Bayu. Kedua anaknya ikut ketakutan mendengar ibunya bicara sendiri. "Bu, jangan begitu. Nanti kita semua tambah takut," kata Eka sambil memeluk ibunya. Tapi yang paling menyeramkan terjadi pada malam ke-7 setelah pemakaman. Malam itu, warga berkumpul lagi
untuk tahlilan di rumah Sutrisno. Puluhan orang duduk bersila, membaca doa, dan menabur bacaan Yasin yang mengalun lirih. Lilin-lilin kecil dan lampu teplok menjadi penerang. Di tengah bacaan doa, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Brak, seperti sesuatu jatuh dari arah halaman. Semua orang terdiam, saling pandang dengan wajah tegang. Wahyu, pemuda yang dulu ikut memikul keranda, memberanikan diri keluar. Ketika ia melangkah ke teras, tubuhnya langsung gemetar. Di tanah dekat pohon mangga halaman rumah, terlihat bekas telapak kaki penuh lumpur yang mengarah ke pintu rumah. Bekas itu seperti kaki orang dewasa, basah, tanahnya masih segar. Padahal tidak ada seorang pun yang datang dari arah luar. "Pak Jono, lihat ini. Astagfirullah, ada jejak kaki menuju rumah," seru Wahyu dengan suara bergetar. Warga berhamburan keluar. Jejak kaki itu jelas terlihat, tapi berhenti tepat di depan pintu rumah Sutrisno, seolah pemiliknya lenyap begitu saja. Tidak ada tanda kembali, tidak ada langkah pergi. Suasana mendadak mencekam. Beberapa orang memilih segera pulang, sementara yang lain mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin ada orang yang iseng atau anak-anak yang main lumpur. Namun, dalam hati mereka semua tahu itu bukan jejak biasa. Malam semakin larut. Seusai tahlilan, ketika rumah mulai sepi, Sumiati duduk sendirian di ruang tamu. Lampu minyak bergoyang diterpa angin malam. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari arah jendela. Tok, tok, tok. Sumiati menoleh dengan tubuh gemetar. Tirai tipis yang menutup jendela bergerak meski tidak ada angin. Dengan suara parau ia bersuara, "Siapa?" Dari balik jendela terdengar bisikan lirih, nyaris tak terdengar. "Mi, aku masih hidup." Sumiati menjerit histeris hingga membuat Eka dan Bayu keluar dari kamar. Tapi ketika mereka membuka jendela, tidak ada siapapun di luar. Hanya pohon pisang bergoyang diterpa angin. Keesokan paginya, Sumiati tampak pucat. Ia bercerita kepada Pak Jono tentang apa yang ia alami. Pak Jono menenangkan, "Mungkin cuma perasaan, Bu. Kita ini sedang berduka, pikiran bisa kemana-mana." Namun dalam hati, Pak Jono teringat kembali bisikan yang pernah ia dengar di kuburan malam itu. Sementara itu, Wahyu tidak bisa melupakan perasaan aneh saat memikul keranda. Ia yakin di tengah jalan waktu itu ada sesuatu dari dalam keranda yang bergerak. "Aku rasa waktu itu Mas Sutrisno belum benar-benar mati," katanya lirih pada Slamet. Slamet menepis cepat. "Jangan sembarangan ngomong, Yu. Kalau orang dengar bisa geger desa. Lagi pula, dokter sudah memvonisnya meninggal. Masa kau mau bilang semua orang salah?" Namun Wahyu tidak bisa menghilangkan rasa bersalah. Bayangan keranda yang bergoyang itu terus menghantuinya. Apalagi sekarang, setelah muncul jejak kaki dan suara-suara ganjil. Hari-hari berikutnya, keganjilan semakin sering terjadi. Anak-anak kecil di desa mengaku melihat sosok bayangan berjalan di dekat pemakaman pada malam hari. Seekor anjing peliharaan warga menggonggong terus-menerus menghadap ke arah makam Sutrisno. Bulunya berdiri, ekornya masuk di sela kaki, tanda ketakutan luar biasa. Bahkan seorang warga tua, Mbah Karto, yang sering berjualan dupa di dekat pemakaman, mengaku melihat tanah di pusara Sutrisno seperti bergoyang pelan, seolah ada sesuatu dari dalam yang ingin keluar. "Dia belum mati waktu dikubur," kata Mbah Karto lirih kepada beberapa warga. "Aku pernah dengar kisah begini dulu di desa sebelah. Orang yang dikubur hidup-hidup arwahnya tidak pernah tenang. Dia akan kembali, menuntut, menangis." Ucapan itu membuat bulu kuduk warga meremang. Mereka tidak ingin percaya, tapi tanda-tanda itu makin sulit diabaikan. Dan di hari ke-10,
Selepas pemakaman, ketika malam sunyi menyelimuti Ngadirejo, seseorang akhirnya mendengar suara paling menyeramkan langsung dari arah makam. Suara tangisan lirih, tercekik, seakan datang dari bawah tanah. "Kenapa kalian kuburkan aku? Aku masih hidup." Sejak hari ke-10 setelah pemakaman, suasana desa Ngadirejo tidak pernah sama lagi. Warga yang biasanya masih berani berjalan melewati pemakaman selepas maghrib, kini memilih memutar jauh. Jalan setapak yang melintasi dekat makam Sutrisno kini lengang, ditinggalkan, seakan ada sesuatu yang bersemayam di sana. Pak Jono, ketua RT, sebenarnya berusaha menenangkan warganya. Ia berulang kali mengatakan bahwa suara-suara yang terdengar hanyalah ilusi akibat rasa takut yang terlalu berlebihan. Namun, ketika malam itu, ia sendiri melewati jalan pemakaman sepulang dari ronda, ketenangannya runtuh. Di bawah sinar bulan pucat, Pak Jono mendengar suara samar dari dalam tanah. Suara itu lirih, tersendat, seperti suara orang menangis tercekik. "Kenapa aku dikuburkan? Aku masih hidup." Pak Jono tertegun, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba menutup telinga, berlari, namun suara itu tetap menggema di kepalanya, hingga ia hampir tersungkur di depan rumah. Sesampainya di rumah, istrinya, Bu Warti, terkejut melihat wajah suaminya pucat pasi. "Pak, sampeyan kenapa?" "Astagfirullah, wajahmu kok kayak ketemu setan." Dengan suara parau, Pak Jono hanya menjawab, "Bu, itu bukan setan. Itu suara Sutrisno dari dalam makamnya." Keesokan paginya, kabar itu tersebar. Desa makin gempar. Beberapa pemuda yang penasaran mencoba mendekat ke makam pada siang hari. Mereka melihat tanah di pusara Sutrisno retak halus, seperti baru digali, padahal tidak ada seorang pun yang mengusik. Di atas pusara, bunga tabur sudah menghitam dan mengeluarkan bau busuk menusuk hidung. "Ini tidak wajar," kata Wahyu, pemuda yang dulu ikut memikul keranda. "Aku yakin Mas Sutrisno masih hidup waktu dimakamkan." Ucapan itu membuat yang lain saling pandang dengan wajah ngeri. Mereka teringat keranda yang sempat bergoyang di perjalanan. Namun, rasa takut dan rasa bersalah membuat mereka enggan membicarakan lebih jauh. Di rumah duka, Sumiati semakin terpuruk. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Suaminya datang dalam tidur dengan wajah pucat penuh tanah. Kedua tangannya bergetar, bibirnya berbisik, "Mi, kenapa kau biarkan mereka menguburku? Aku masih hidup saat itu. Aku masih bernafas." Tangisan Sumiati kerap terdengar hingga ke rumah tetangga. Eka dan Bayu, kedua anaknya, ikut ketakutan karena mereka pun mulai melihat bayangan ayahnya di dalam rumah. Bayangan itu sering tampak duduk di kursi bambu tempat Sutrisno biasa istirahat, meski ketika didekati, kursi itu kosong. Puncak kengerian terjadi pada malam ke-15. Saat warga kembali berkumpul untuk tahlilan, suara doa mereka tiba-tiba terganggu oleh jeritan keras dari arah pemakaman. Suara itu melengking, menyayat telinga, seperti teriakan seseorang yang terkubur hidup-hidup. "Kenapa kalian kuburkan aku? Aku masih hidup." Doa terhenti. Warga saling pandang dengan wajah ketakutan. Beberapa orang tua langsung memeluk cucu-cucu mereka yang menangis. Bahkan dokter Rendra yang diam-diam ikut tahlilan malam itu terlihat pucat pasi. Selesai tahlilan, warga ramai memperdebatkan hal itu. Ada yang bilang arwah Sutrisno gentayangan. Ada yang mengatakan itu hanyalah gangguan jin. Tapi diam-diam rasa bersalah menyelimuti mereka semua, karena tidak seorang pun menyadari tanda-tanda kecil saat Sutrisno masih bernafas di detik-detik terakhirnya. Sejak malam itu, gangguan semakin nyata. Bu Warti pernah mendapati pintu rumahnya diketuk keras tengah malam. Ketika dibuka, tidak ada siapapun, hanya bau tanah basah menyengat.
Saat menoleh ke bawah, ia melihat tanah berceceran di depan pintu, basah seperti baru digali. Ia menjerit hingga tetangga datang berhamburan. Wahyu bahkan lebih parah. Suatu malam, saat pulang ronda, ia mendengar langkah kaki mengikutinya. Ketika ia menoleh, sosok Sutrisno berdiri beberapa meter di belakang, mengenakan kain kafan kotor tanah, wajahnya pucat penuh darah kering. Mata Sutrisno menatap tajam ke arahnya sambil berbisik lirih. "Kau yang memikul kerandaku, Yu, kenapa kau diam saja waktu aku bergerak?" Wahyu hampir gila ketakutan. Ia berlari sekuat tenaga, tapi suara tangisan itu terus mengikutinya hingga masuk ke rumah. Sejak malam itu, ia jatuh sakit, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, seolah diteror rasa bersalah yang tiada henti. Di sisi lain, Mbah Karto, orang tua yang sering berjualan dupa di dekat makam, akhirnya angkat bicara. Malam-malam ia sering melihat kabut tipis menggantung di atas makam Sutrisno, dan di dalam kabut itu terlihat bayangan lelaki berbalut kain kafan, meronta, menangis. "Aku sudah bilang, dia dikubur hidup-hidup," kata Mbah Karto dengan suara bergetar. "Arwahnya tidak akan pernah tenang. Dia akan datang, menuntut, membuat kita semua merasakan derita yang ia alami di dalam tanah. Menangis, merintih, hingga kita semua sadar apa yang sudah kita lakukan." Warga semakin dicekam rasa takut. Tidak ada yang berani keluar malam, bahkan jalan ke pemakaman kini dipagari bambu oleh pemuda desa agar tidak ada yang melintas. Namun semua itu sia-sia. Suara tangisan tetap terdengar dari arah makam setiap tengah malam. Tangisan itu semakin jelas, semakin dekat, hingga terdengar seperti berasal dari dalam rumah-rumah warga sendiri. "Kenapa kalian biarkan aku mati di dalam tanah?" Dan malam ke-20, saat seluruh desa terlelap, tangisan itu berubah menjadi jeritan panjang, membuat semua warga terbangun dengan tubuh gemetar. Jeritan itu tidak lagi hanya terdengar dari kuburan. Jeritan itu menggema dari setiap sudut desa, seolah arwah Sutrisno sudah tidak lagi terikat pada pusaranya. Ia kini berkeliaran, mencari orang-orang yang dulu mengantarkannya ke liang lahat. Sejak jeritan panjang terdengar di seluruh desa Ngadirejo pada malam ke-20, kehidupan warga berubah drastis. Desa yang biasanya masih hidup sampai larut malam, kini sunyi, bahkan sejak selepas Isya. Lampu-lampu dipadamkan lebih awal, pintu dan jendela ditutup rapat, dan suara orang berbincang sudah jarang terdengar. Semua orang hidup dalam ketakutan yang sama, teror arwah Sutrisno. Pak Jono, yang dulu paling keras menyangkal kabar aneh, kini tidak lagi berani bicara lantang. Ia sendiri sudah 3 kali mendengar tangisan di depan rumahnya. Suara itu terdengar lirih, seperti orang duduk di teras sambil meratap. "Kenapa kau biarkan aku dikubur, John?" Tangisan itu membuat bulu kuduknya berdiri, dan sejak saat itu ia selalu tidur dengan lampu menyala. Namun tidur pun tidak lagi memberi ketenangan. Dalam mimpi, Sutrisno sering muncul dengan tubuh basah tanah, matanya kosong, bibirnya pecah penuh darah, sambil berkata, "Aku masih bernafas, John. Aku masih hidup ketika kalian kuburkan aku." Sementara itu, Sumiati, istri Sutrisno, semakin tertekan. Hampir tiap malam ia mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Kursi bambu peninggalan suaminya sering bergoyang sendiri, seolah ada yang duduk di sana. Suara batuk Sutrisno, batuk khas yang sering terdengar semasa hidupnya, kini bergema di tiap sudut rumah. Suatu malam, saat ia tengah menidurkan Bayu yang ketakutan, tiba-tiba lampu minyak di ruang tamu padam sendiri. Kegelapan melingkupi rumah. Dari arah kursi bambu terdengar suara lirih, jelas, sangat dekat. "Mi, kenapa kau diam saja saat aku bergerak di keranda?" Sumiati menjerit keras,
memeluk Bayu erat-erat. Eka yang berlari keluar kamar ikut menangis melihat bayangan samar tubuh ayahnya duduk di kursi itu dengan kain kafan kotor tanah yang menempel pada tubuhnya. Wajahnya hancur, tapi matanya menatap penuh kekecewaan. Kabar penampakan itu menyebar cepat. Warga semakin resah. Tidak hanya keluarga dekat, tetapi hampir semua orang yang ikut mengantar jenazah Sutrisno kini mulai diganggu. Wahyu yang dulu merasakan keranda bergoyang menjadi korban teror paling nyata. Suatu malam, ia mencoba memberanikan diri keluar rumah karena tidak tahan dengan suara ketukan di pintu. Saat membuka pintu, ia terperangah. Di depannya berdiri Sutrisno. Tubuhnya masih terbungkus kain kafan, wajahnya tertutup tanah yang retak-retak. "Kenapa kau tidak bicara, Yu? Saat aku bergerak di dalam keranda, kau biarkan aku mati perlahan dalam tanah." Wahyu berteriak histeris dan pingsan seketika. Esoknya, ia ditemukan warga tergeletak di teras rumah. Wajahnya pucat pasi, mulutnya berbusa. Sejak hari itu, Wahyu tidak lagi waras. Ia hanya duduk di pojok rumah, menggumam terus-menerus. Kerandanya goyang, kerandanya goyang. Buwarti, istri Pak Jono, juga mengalami kejadian aneh. Saat ia sedang mencuci piring di dapur malam-malam, tiba-tiba air dalam baskom berubah keruh, berbau tanah. Dari dasar baskom muncul gelembung, lalu terdengar suara lirih. "Aku masih hidup, aku masih bernafas." Piring-piring jatuh berderakan, Buwarti pingsan di tempat. Ketika sadar, ia tidak lagi berani ke dapur sendirian. Malam-malam berikutnya, hampir semua warga yang ikut mengantarkan jenazah Sutrisno diganggu dengan cara berbeda-beda. Ada yang mendengar suara lirih, memanggil namanya di depan rumah. Ada yang melihat kain kafan tergeletak di halaman. Ada pula yang tiba-tiba mendapati tanah basah tercecer di lantai rumah, meski pintu dan jendela terkunci. Desa Ngadirejo makin mencekam. Orang-orang mulai takut keluar rumah, bahkan siang hari sekalipun. Anak-anak menangis setiap malam, orang tua jatuh sakit, dan beberapa pemuda desa mulai kehilangan akal. Mbah Karto, yang sejak awal sudah curiga, akhirnya dipanggil oleh warga untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lelaki tua itu datang dengan wajah serius, membawa dupa dan kitab usang yang selalu ia bawa. Ia berdiri di tengah pemakaman, menatap makam Sutrisno yang tanahnya makin retak. "Dia benar-benar dikubur hidup-hidup," kata Mbah Karto dengan suara serak. "Saat napasnya masih ada, kita semua menutupinya dengan tanah. Rohnya tidak tenang, sekarang dia kembali. Bukan sekadar arwah, tapi dendam yang terjaga." Warga yang mendengar merinding. Dr. Rendra yang juga ikut berkumpul tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia sadar mungkin dialah yang paling bersalah. Ucapannya di puskesmas malam itu telah mengunci nasib Sutrisno. Namun, meski Mbah Karto mencoba menyalakan dupa dan membaca doa penolak bala, teror tidak berhenti, justru semakin kuat. Pada malam ke-30, seluruh desa diguncang kejadian mengerikan. Saat azan Isya baru saja berkumandang, tiba-tiba listrik satu desa padam. Gelap gulita menyelimuti. Dari setiap arah terdengar suara tanah diseret, seperti orang berjalan sambil menyeret tubuhnya keluar dari liang lahat. Tangisan lirih berubah jadi pekikan keras. "Kenapa kalian biarkan aku mati dalam tanah? Aku masih hidup." Warga menjerit-jerit ketakutan. Anak-anak bersembunyi di pelukan orang tua. Pintu-pintu diketuk keras, genteng rumah bergetar, dan di beberapa rumah sosok Sutrisno muncul nyata. Kain kafannya koyak, tubuhnya membusuk, namun matanya menatap tajam. Giliran kalian merasakan sesak dalam tanah, giliran kalian merasakan napas terhenti. Teror itu
membuat seluruh desa Ngadirejo yakin arwah Sutrisno tidak akan pernah berhenti sampai semua orang yang menguburkannya merasakan derita yang sama. Dan saat itu Mbah Karto hanya bisa berkata lirih, "Kita sudah terlambat, kini yang tersisa hanya penantian sampai arwah itu puas." Hari-hari di desa Ngadirejo semakin diliputi ketakutan. Sejak malam ke-30, ketika jeritan arwah Sutrisno menggema dari segala penjuru desa, tidak ada lagi yang berani keluar rumah selepas maghrib. Bahkan jalan menuju makam ditutup dengan bambu dan dipasangi tanda larangan melintas. Namun semua itu tak ada gunanya. Teror tidak berhenti, justru semakin menjadi-jadi. Hampir setiap malam ada saja warga yang diganggu. Eka pernah mendengar suara pintu kamarnya diketuk pelan. Saat ia memberanikan diri membuka pintu, ia melihat ayahnya berdiri di lorong rumah. Tubuhnya penuh tanah, wajahnya pucat, dan matanya berlinang. Dengan suara lirih, arwah itu berkata, "Nak, kenapa kalian biarkan bapak dikubur hidup-hidup?" Eka menjerit sekuat tenaga hingga membuat Sumiati dan Bayu terbangun. Namun ketika mereka keluar, lorong itu kosong. Hanya lantai tanah yang basah berceceran lumpur, seperti jejak kaki yang baru berjalan. Sementara itu, Pak Jono mulai sakit-sakitan. Ia sering menggigil tengah malam, tubuhnya berkeringat dingin dan selalu mengigau. Suara dari tanah. Dia memanggilku. Wajahnya pucat, matanya cekung, seolah sisa hidupnya tersedot oleh rasa bersalah. Buwarti yang merawatnya juga tidak kalah ketakutan. Suaminya sering tiba-tiba duduk di ujung ranjang sambil menatap kosong, seakan melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. Dia ada di pojok kamar, berdiri menatap kita, bisik Pak Jono suatu malam. Buwarti menoleh dengan tubuh gemetar. Ia tidak melihat siapapun, tapi hawa dingin menusuk terasa memenuhi ruangan. Wahyu, pemuda yang ikut memikul keranda, kini hampir gila. Ia jarang keluar rumah, hanya duduk di sudut sambil meracau. Kerandanya goyang. Aku tahu dia masih hidup. Bibirnya pecah-pecah, matanya kosong, dan setiap malam terdengar suara tangisnya yang membuat bulu kuduk tetangga berdiri. Di tengah teror itu, Mbah Karto mencoba mencari solusi. Ia mendatangi dokter Rendra yang kini semakin terpukul. "Nak, kau harus mengakui, saat itu kau salah memvonis. Sutrisno belum benar-benar mati. Karena itulah rohnya tidak tenang. Kau harus minta maaf, kau harus ikut membaca doa khusus sebelum malam ke-40. Kalau tidak, aku takut arwah itu benar-benar bangkit." Dokter Rendra hanya bisa menunduk, matanya merah, wajahnya pucat. Aku memang salah, Mbah. Tapi aku dokter. Aku percaya pada tanda-tanda medis. Jantungnya berhenti, napasnya hilang. Aku tidak tahu dia masih hidup. Mbah Karto menggeleng pelan. Tidak semua bisa dijelaskan medis, Nak. Ada kalanya roh belum benar-benar pergi. Dan kalau roh itu terjebak, dendamnya lebih kuat dari apapun. Hari-hari berlalu. Warga mencoba bertahan dengan doa dan tahlil yang semakin sering digelar. Namun doa-doa itu justru diwarnai gangguan aneh. Ketika bacaan Yasin berkumandang, suara tangisan sering terdengar bersahutan dari luar rumah. Lilin-lilin padam sendiri, sajadah beterbangan, bahkan kitab doa pernah jatuh sendiri dari tangan imam. Semua warga yakin malam ke-40 akan menjadi penentu. Malam itu dipercaya sebagai puncak arwah Sutrisno menuntut keadilan. Menjelang hari itu, gangguan semakin brutal. Di malam ke-38, Buwarti menemukan suaminya, Pak Jono, keluar rumah dengan mata kosong. Ia berjalan ke arah pemakaman, seperti orang tidur sambil berjalan. Buwarti berteriak-teriak minta tolong. Beberapa tetangga mengejar,
dan mereka semua melihat tubuh Pak Jono berhenti tepat di depan pusara Sutrisno yang tanahnya retak-retak. Dari dalam makam terdengar suara lirih, "John, ikut aku di sini, biar kau rasakan napas terhenti dalam tanah." Pak Jono berteriak histeris dan jatuh pingsan. Setelah diseret pulang, tubuhnya demam tinggi dan tak sadarkan diri berhari-hari. Malam ke-39, giliran Wahyu yang mendapati teror. Ia menghilang dari rumah sejak sore. Warga menemukannya di pemakaman, duduk tepat di atas pusara Sutrisno. Mulutnya bergumam lirih, "Aku minta maaf, Mas Tris, aku salah. Aku diam saja waktu kerandamu goyang." Tubuhnya penuh tanah, wajahnya pucat. Saat ditarik pulang, ia menjerit-jerit, "Jangan tutup tanah itu, aku masih hidup, aku masih hidup." Keesokan harinya, seluruh desa Ngadirejo seperti tercekam menanti. Malam ke-40 semakin dekat. Sumiati sendiri makin sering melihat sosok suaminya. Malam-malam, ia mendapati bayangan Sutrisno duduk di kursi bambu, menatapnya dengan mata penuh air mata, bercampur darah. "Mi, kenapa kau biarkan aku? Kau dengar aku menangis waktu dimandikan, bukan? Kau lihat jariku bergerak, kan? Tapi kau diam. Kau biarkan aku terkubur." Tangisan Sumiati pecah, tubuhnya lunglai. Anak-anaknya hanya bisa menangis bersama, merasa dihantui bayangan ayah mereka yang berubah menjadi sosok penuh penderitaan. Malam itu, suara gonggongan anjing bersahutan dari ujung desa. Angin berhembus kencang, membawa bau anyir bercampur tanah basah. Listrik kembali padam, meninggalkan desa dalam kegelapan. Warga berkumpul di rumah masing-masing dengan doa bergetar di bibir mereka. Dan dari arah pemakaman, suara tanah tergali terdengar jelas. Krik, cerak, cerak. Lalu suara tangisan pecah. Kali ini lebih nyata, lebih dekat, terdengar oleh semua warga. 40 hari, cukup sudah kalian menutup napasku dengan tanah. Sekarang aku akan bangkit. Malam ke-40 akhirnya tiba. Sejak sore, suasana desa Ngadirejo berbeda dari biasanya. Angin berhembus kencang, langit ditutupi awan hitam pekat, dan petir sesekali menyambar meski hujan tak turun. Warga berkumpul di rumah masing-masing, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Tidak ada yang berani keluar, tidak ada yang berani lewat dekat pemakaman. Di rumah duka, Sumiati duduk bersama anak-anaknya, Eka dan Bayu. Wajah mereka pucat, tubuh gemetar. Lilin-lilin kecil menyala di sudut ruangan dan bacaan doa bergema lirih dari mulut Sumiati. Namun doa itu sering terhenti oleh tangisannya sendiri. "Ayahmu pasti belum tenang, semua ini salah kita, Nak," bisiknya dengan suara parau. Di rumah lain, Pak Jono yang masih demam tinggi terus mengigau. Suara itu, tanahnya bergerak, dia memanggilku. Sementara Bu Warti hanya bisa menangis, tak tahu bagaimana menolong suaminya. Tepat setelah azan Isya, seluruh desa diguncang peristiwa mengerikan. Tanah tiba-tiba bergetar pelan, seperti gempa kecil. Dari arah pemakaman terdengar suara tanah tergali, makin lama, makin keras. Cerak, cerak. Suara itu terdengar jelas ke setiap rumah, seolah berasal dari bawah tanah di halaman mereka sendiri. Kemudian, suara tangisan menggema, kali ini keras, penuh amarah. "Kenapa kalian biarkan aku dikubur hidup-hidup?" Suara itu bukan lagi bisikan. Ia berubah menjadi pekikan mengerikan, disertai bau busuk yang menyebar ke seluruh desa. Anjing-anjing menggonggong tanpa henti, ayam berkokok malam-malam, dan bayi-bayi menangis bersahut-sahutan. Beberapa pemuda yang nekat mencoba melihat ke arah pemakaman, langsung berlari kembali dengan wajah pucat. Mereka melihat tanah di pusara Sutrisno terbelah, kain kafan kotor tanah muncul perlahan, dan dari dalamnya
tubuh Sutrisno merangkak keluar. Tubuh itu basah tanah, kain kafannya koyak, wajahnya pucat membiru dengan mata merah menyala. Dari mulutnya keluar darah bercampur tanah dan ia merintih, "Aku masih hidup, kalian kubur aku masih hidup." Jeritan warga pecah. Semua orang bersembunyi di dalam rumah, menutup telinga, namun suara tangisan dan langkah berat itu terus terdengar mendekat dari jalan desa. Brak, brak, suara langkah seperti menyeret tanah memenuhi udara. Rumah pertama yang didatanginya adalah rumah Wahyu. Pintu rumah itu diketuk keras. "Yu, bukakan pintu. Aku ingin kau merasakan keranda yang goyang itu." Wahyu menjerit histeris dari dalam rumah. Ia bersembunyi di bawah meja, namun pintu rumah terbuka sendiri. Sosok Sutrisno masuk, menatapnya dengan mata penuh dendam. Warga yang mendengar hanya bisa berdoa karena tak seorang pun berani menolong. Esok harinya, Wahyu ditemukan tak bernyawa di pojok rumah. Matanya melotot, mulutnya penuh tanah. Malam itu, arwah Sutrisno berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Ia menghantui Pak Jono dengan muncul di sisi ranjang, berbisik lirih, "Kau dengar suaraku, Jon, tapi kau diam saja." Pak Jono menjerit, tubuhnya kejang-kejang, dan sejak malam itu, ia tak pernah lagi bisa bicara normal. Ia juga muncul di rumah-rumah warga lain, mengetuk jendela, meninggalkan jejak kaki tanah di lantai, atau duduk di kursi kosong sambil menangis. Setiap orang yang pernah ikut mengantar jenazahnya ke makam kini diganggu satu persatu. Namun teror terbesar dialami oleh Sumiati dan anak-anaknya. Tengah malam, pintu rumah mereka terbuka sendiri. Angin kencang masuk, lilin padam. Dari kegelapan terdengar suara batuk khas Sutrisno. Lalu sosoknya muncul di pintu. Tubuhnya berlumuran tanah, matanya penuh air mata darah. "Mi, kenapa kau diam saat aku bergerak di keranda? Kenapa kau biarkan aku dikubur? Aku menangis, aku masih bernafas, tapi kalian semua tidak mendengarnya." Sumiati menjerit sekuat tenaga, memeluk Eka dan Bayu. "Ampun mas, ampun, aku tidak tahu, aku tidak sadar." Tangisannya pecah, tubuhnya gemetar. Namun Sutrisno hanya berdiri, menangis, menatap keluarganya dengan penuh luka. "Aku tidak akan pernah tenang sampai semua orang di desa ini tahu bagaimana rasanya mati perlahan di dalam tanah." Dengan itu, ia perlahan menghilang, meninggalkan bau busuk menyengat dan jejak tanah basah di lantai. Sejak malam itu, desa Ngadirejo tidak pernah sama lagi. Banyak warga yang pindah, meninggalkan desa karena tidak tahan dengan teror. Beberapa yang bertahan hidup dalam ketakutan, selalu menutup jendela rapat-rapat, selalu menyalakan doa setiap malam. Namun tetap saja, suara tangisan itu sering terdengar, merintih dari arah pemakaman. Tangisan lirih yang berkata, "Kenapa kalian kuburkan aku? Aku masih hidup." Dan sampai sekarang, setiap malam ke-40 sejak kematian seseorang di desa Ngadirejo, warga selalu dihantui ketakutan. Karena mereka percaya arwah Sutrisno masih berkeliaran, menangis, menuntut, dan tidak akan pernah pergi. Sejak malam itu, desa Ngadirejo tidak pernah sama lagi. Warga hidup dalam ketakutan karena tangisan itu masih terdengar, lirih namun nyata dari arah pemakaman. Suara yang terus mengulang, "Kenapa kalian kuburkan aku? Aku masih hidup." Dan bila suatu hari kalian mendengar tangisan yang sama di dekat rumah kalian, ingatlah, mungkin ada seseorang yang dikuburkan sebelum waktunya, dan kini ia sedang mencarimu.